Jadi berdasarkan hadis Nabi ini, jadi ulama mengatur bahwasanya cara meludah seperti itu. Jangan di depan, jangan sebelah kanan. Apa sebab? Kenapa jangan di depan? Kita sedang menghadap Allah. Kenapa jangan di sebelah kanan? Kena menghormati malaikat yang ada di sebelah kanan. Kita harus milih meludah ke kanan atau ke kiri. Dua-duanya ada malaikat nih. Tapi tetap utamakan memuliakan malaikat di sebelah kanan dari sebelah kiri. Maka terpaksa meludahlah ke sebelah kiri. Kalau dalam masjid, ludahkan pada pakaianmu. Kau ada sapu tangan, pakai sapu tangan. Selesai. Ya, wallahu a'lam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala nuril anwar wasiril asrar wa tiryakil aghyar miftahi babil yasar Sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil aghyar adada ni'amillahi wa ibdalih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana إنك أنت العليم الحكيم اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Jemaah sekalian yang saya muliakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita mengaturkan pujian dan syukur kita kepada Allah atas limpahan rahmah hidayahnya subuh ini. Atas izinnya kita dapat melanjutkan kajian kita, mudzakarah kita, panduan kitab Fathul Mu'in yang masih berkaitan tentang kemakruhan. Ya, kemakruhan di dalam salat, artinya dianjurkan untuk tidak melakukan. Wa nazarun nahwas samai, ya, wa nazarun nahwas samain, yakni melihat ke arah langit. Ini juga termasuk makruh, ya. Jangan dibiasakan salat memandang ke atas. Walaupun dalam masjid kan tak kelihatan langit, ya, maksudnya memandang ke arah atas. Dalam masjid, di luar dan sebagainya, makruh orang yang salat melihat ke arah atas, ya, ke arah langit. Itulah membuktikan bahwasanya Allah bukanlah di atas. Kalau Allah di atas, berarti bolehlah kita salat mandang ke atas, kan menghadap Allah. Nah, maka dari itu hadis ini menunjukkan bahwasanya Allah tidak bertempat dan Dia bisa menatap dimanapun kita berada, dan Dia tidak memerlukan tempat untuk melihat kita. Kita berada dimanapun senantiasa di dalam pengawasan Allah. Apakan lagi orang sedang salat, ya, orang sedang salat. Jadi makruh melihat ke arah langit walaupun tidak mengangkat kepala. Memang kepala tak diangkat, tapi begini pandangannya, ya. Pandang ke atas, sama juga, ya, sama. Maka kau dapat masjid, jangan buat kaligrafi di dinding-dinding ni. Nanti mengganggu salat. Kaligrafi bagus, tapi letakkan di atas. Salat tu memang perlu
pembersihan, tak ada gangguan. Sunnah. Sunnah seperti itu. Mimma yulhi kathawbilahu a'lamun. Segala apa yang melalaikan seperti pakaian yang bergambar. Ini lagi ni. Jadi sunnah pakai baju tu polos. Kalau abu-abu ya abu-abu semuanya lah. Ya kuning polos, yang penting polos. Yang bagus warna putih. Itu sunnah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pakailah dalam salat, kata Nabi, bungkuslah mayat-mayat kalian dengan kain putih. Itu yang terbaik. Jangan bergambar-gambar, kurang bagus. Kasihan makmum di belakang. Ya, saya lagi salat nih. Di depan saya, jagalah ususmu, kata dia. Baju di belakang, rupanya Yakul. Baju sponsor. Kita udah berpengaruh kepada orang lain tuh. Kita pun makruh karena sudah merusak orang lain beribadah. Jadi yang terbaik polos, warna apa pun terserah. Ya, polos itu yang baik. Lil khabaril Bukhari. Berdasarkan daripada hadis Imam Bukhari. Ini hadisnya cukup keras, hadis ini. Ya. Untuk melihat ke atas ni lebih kuat hadisnya, larangannya. Ada ulama mengatakan haram, tapi kita tetap menganggapnya makruh. Tapi makruhnya kuat sekali. Nabi SAW bersabda, kata Nabi, ma balu aqwamin yarfa'una absarahum ila sama' fi salatihim. Kenapa sih satu kaum tu? Apa urusannya, kata Nabi yang gitu? Mereka mengangkat pandangan ke langit, ke atas di dalam salat mereka. Sampai Nabi marah, ya kan? Marah Nabi itu. Apa urusan kalian mandang ke atas dalam salat? Fashtadda qaluhu fi dzalika. Jadi sangat kuat sekali Nabi ngomong hal tersebut, kata sahabat. Hatta qal, sehingga Nabi mengucapkan, la yantahunna an dzalika. Apakah mereka tidak menghentikan, kata Nabi? La tuhtafunna absarahum, atau mata mereka tersambar, kata Rasulullah. Ini keras, cukup keras ini. Sampai ada ulama berpendapat haram dalam salat melihat ke atas. Nah, maka kata ulama, wa min thamma kurihat aidan fi mukhattatin. Nah, maka dari sinilah dimakruhkan juga orang yang salat menggunakan pakaian atau apa saja label di rumah yang bergaris-garis, bergambar-gambar. Jadi kau dapat, hilangkanlah semuanya itu. Dan itu pernah terjadi di rumah sendiri. Nabi salat sunnah di rumah. Ingat ya, Nabi banyaknya salat sunnah di rumah. Kalau fardu beliau di masjid. Maka rumah harus dapat bagian. Ya, rumah harus dapat bagian. Seabdal-abdalnya orang, kata Nabi bilang, salatnya fil baiti ilal maktubah. Sebaik-baik salat seseorang itu di rumah, kecuali salat fardu. Kalau salat fardu ya di masjid laki-laki. Kalau perempuan tidak masalah. Tapi salat sunnah beri bagian di rumah agar di rumah mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kata Aisyah bilang, aku merentangkan khamisah. Khamisah itu seperti orden, tapi untuk nutup pintu kamar. Nah, di situ bergaris-garis. Hadis yang lain ada gambar burung. Ada gambar burung. Apa kata Nabi SAW? Al-hitni hadhihi idhabu ila Abi Zaham. Singkirkan ini dari aku, kata Nabi. Kembalikan lagi kepada Abu Zaham. Karena asal beliknya kepada Abu Zaham. Kembalikan lagi, kata Nabi. Carikan aku yang polos, tak ada gambar. Ternyata Nabi mengajarkan kita. Padahal Nabi itu orang yang khusyuk. Nabi ngomong begini untuk mengajarkan umatnya. Carilah suasana yang membuat hatimu lapang, tak terganggu dalam ibadah waktu menghadap Allah Subhanahu wa taala. Padahal Nabi orang yang khusyuk kan? Khusyuk Nabi itu salatnya. Jadi apa perbuatan Nabi itu iktibar pelajaran bagi umatnya. Nah, dengan jelas bahwasanya makruh. Ya, apa saja yang bergambar, bergaris,
Walaupun gambar-gambar burung dan sebagainya, pakaian, orden, semuanya mengganggu. Au ilaihi, baik barang itu ada di hadapan. Nah, di hadapan. Tadi orden, salat. Ada. Au alaihi, ataupun sebagai alas, sejadah. Ada di sejadah, ini bagus sejadah, ini polos. Cuman bergambar itu karena pembatas kan? Tak masalah. Ini gambar ni betul, bagus. Gambar masjid, gambar Kaabah. Ada motif-motif batik sekarang tu. Yang bagusnya polos. Polos lebih lapang hati kita. Kita pandang fokus pada satu arah, jadi kita tak berfikir macam-macam. Dalam membaca, langsung kontak ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia bergambar, dia mengganggu. Makanya saya setelah belajar begini, beli sejadah untuk di rumah itu yang polos sudah. Aman. Banyak yang polos. Kalau buatan Turki sekarang tu polos banyak. Ya, polos. Kecuali pembatas. Nah, ini pembatas tidak masalah. Untuk meluruskan saf. Li'annahu yukhillu bil khusyu'. Sesungguhnya ia bisa menghilangkan khusyuk. Nah, sifatnya mengganggu. Apapun yang mengganggu, usahakanlah singkirkan. Ya. Ini upaya. Jelas dan ya? Nah, kita pindah ke pembahasan berikutnya. Apa itu? Wa basqun fi salatihi wa kadza kharijiha. Dan makruh juga meludah dalam salat sebagaimana di luar salat. Amaman, yaitu melakukannya di hadapan, ay qila wajhihi, ataupun di hadapannya. Mungkin jamaah bingung, bolehkah meludah? Ini kan di masa Nabi, masa sahabat, masa tabi'in. Kalau masjid itu dulu banyak lantainya tanah, atau salatnya di luar masjid. Jadi orang yang salat, kalau memang harus meludah, jangan di depan. Ya, jangan di depan. Wa illam yakun man huwa kharijiha mustaqbilan. Walaupun dia di luar salat, tidak menghadap kiblat, jangan meludah di depan, apalagi dalam salat. Kama atlaqahu Nawawi, sebagaimana dimutlakkan oleh Imam Nawawi. Rasulullah SAW, beliau ini tidak penggeli. Maka sahabat mencontoh Nabi. Nabi pernah salat, mau mulai takbir, melihat di mihrab itu ada bekas ludah yang kental. Bahasa kita ni dahak yang menempel di mihrab tu. Diambil sama Nabi SAW. Siapa yang meludah, kata Nabi, dalam masjid, khati'ah, itu suatu dosa, kata Nabi. Tidaklah menyingkirkannya kecuali orang yang meludah itulah yang mengambil, membuangnya. Tidak ada kafarahnya kecuali dia sendiri yang mengambil dan membuangnya. Dulu zaman Nabi, lantai tanah, ada dahak, Nabi buang. Tapi dalam masjid sekarang, ini tehel sebenarnya Pak. Karpet bagus-bagus nih. Jangan buang tebian, nak meludah apa? Marah pengurus masjid. Dulu lain masalahnya, tanah lantainya kan. Nah, yaminan la yasaran. Jadi jangan di depan, jangan di sebelah kanan, tapi bolehlah sebelah kiri. Kalau memang harus meludah, itu pun di luar masjid. Seandainya kita di luar, kita salat di lapangan dan sebagainya. Kita salat, memang mengganjal di leher ni ada lendir, harus diludahkan ke kiri. Kalau lantainya tanah. Tapi kalau di masjid, gimana? Untuk di masjid nanti kita bahas, belum sampai ini. Ya. Lil khabari syaikhain, berdasarkan hadis sahih Imam Bukhari dan Muslim. Nabi SAW bersabda, kata Nabi, idza kana ahadukum fis salah, apabila salah seorang dari kalian sedang salat, fa innahu yunaji rabbah, sesungguhnya dia sedang bermunajat, sedang ngomong dengan Allah Subhanahu wa taala. Berarti ada adab. Orang salat harus beradab. Fala yarzuqanna baina yadayhi, janganlah meludah di depan, kata Nabi.
wala an yaminihi, jangan juga di sebelah kanan, bal an yasarihi, akan tetapi meludahlah di sebelah kiri. Kalau ingin meludah sebelah kiri. Ini kalau di luar masjid. Ya. Au tahta qadamaihi yusra, atau dia meludah di bawah tumit sebelah kiri. Bawah gini. Ludahkan ke bawah. Pas searah dengan tumit sebelah kiri. Kalau tak memungkinkan lagi, au fi thawbin min jihadil yasari, kalau memang di masjid tak bisa meludah di tanah, maka ludahkan pada pakaianmu sebelah kiri. Yang mana tu? Ini boleh Pak? Lengan baju sebelah kiri ini. Boleh kan? Bolehlah, pakaian sendiri, bukan pakaian kawan. Kalau kita pakai pakaian kawan di sebelah, wah, kacau nanti. Ya. Jadi ada aturan. Ini hadis ni, Masya Allah. Nabi udah ngomong dah sebegitu ini. Permasalahan seperti ini, sepele ini, enggak, harus diperhatikan betul. Di luar silakan meludah sebelah kiri, atau di bawah tumit. Dalam masjid, ludahkan pada pakaianmu sebelah kiri. Makanya kau dapat bawa sapu tangan. Masuk ke sini saku. Kau kira-kiranya ada bermasalah dengan lendir, perlu siapkan. Mau keluar, ambil, tempelkan ke hidung, keluarkan, ambil dengan kain, masukkan lagi. Jadi setiap gerakan ada berhenti, tak batal, dihitung satu. Yang penting ada saktahnya, ada berhenti. Yang batal tu ngambil, langsung itu batal. Ya, dia harus ada sakta berhenti, macam melangkah menggantikan imam. 2 langkah berhenti, 2 langkah berhenti, 1 langkah berhenti, tak batal. Yang batal 3 kali berturut-turut batal. Itu dalam mazhab Imam Syafi'i, sedikit ketat masalah gerakannya. Ya, agak ketat masalah gerakan. Tapi bisa kita lakukan kalau kita paham. Ya. Wahwa aulah, dan itu lebih utama. Jadi berdasarkan hadis Nabi ini, jadi ulama mengatur bahwasanya cara meludah seperti itu. Jangan di depan, jangan sebelah kanan. Apa sebab? Kenapa jangan di depan? Kita sedang menghadap Allah. Kenapa jangan di sebelah kanan? Kena menghormati malaikat yang ada di sebelah kanan. Kita harus milih, meludah ke kanan atau ke kiri. Dua-duanya ada malaikat ni. Tapi tetap utamakan memuliakan malaikat di sebelah kanan dari sebelah kiri. Maka terpaksa meludahlah ke sebelah kiri. Kalau dalam masjid, ludahkan pada pakaianmu. Kau ada sapu tangan, pakai sapu tangan, selesai. Ya, wallahu alam. Sekira cukup. Itu sebagai tambahan. Jadi intinya apa nih pembahasan kita ini? Jangan buat gerakan yang tidak ada hubungan dengan salat, kecuali ada keperluan yang mendesak. Jangan mandang ke atas, kerana ke atas tidak menghilangkan khusyuk. Tapi kalau di luar salat boleh, berdoa boleh. Makanya ulama mengatakan langit itu kiblat doa. Adapun Ka'bah kiblat dalam salat. Tapi ingat, bukan Allah di atas dan bukan Allah di Ka'bah. Allah tak bertempat. Cuma ini arah yang ditunjukkan oleh Nabi SAW untuk ibadah. Begitu dia. Ya, segera cukup. Ada pertanyaan, silakan. Dulu kalau tidak salah pernah dijelaskan bahwa Rasulullah itu dalam satu riwayat dikatakan bahwa pernah menghadapkan waktu perpindahan kiblat dari Mesir Aqsa ke Mesir Haram. Itu kira-kira bagaimana kaitannya dengan penjelasan kita dengan apa yang kita bahas pada subuh ini? Seolah-olah mengarahkan wajahnya ke Masjidil Haram. Ini kira-kira bagaimana kaitannya dengan apa yang kita bahas pada subuh ini? Jadi kiblat itu pertama ke Mekah,
lalu dipindahkan ke Baitul Maqdis, perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena memberi pelajaran kepada orang-orang musyrik, orang kafir Quraisy. Mereka ada kebanggaan bahwasanya lihat tuh Muhammad bersama pengikutnya. Walaupun mereka berada di Madinah, dia tetap menghadap Ka'bah. Sedang Ka'bah di sana itu banyak berhala. Akhirnya perintah Allah menghadap Baitul Maqdis. Nah, menghadaplah Baitul Maqdis cukup lama itu. Nah, kemudian setelah sekian tahun langsung dikembalikan lagi perintah Allah Subhanahu wa taala untuk kembali kepada Masjidil Haram. Itu sedang salat sahabat tuh. Sedang salat langsung mutar badan. Langsung mutar. Makanya itulah masjid namanya Masjid Qiblatain, dua kiblat. Itu terjadi perubahan kiblat dari Baitul Maqdis kembali ke Masjidil Haram. Oh, ini tidak ada hubungan dengan yang tadi. Apa yang kita bahas tak ada hubungannya. Ini masalah perpindahan arah kiblat. Nah, apalagi setelah Ka'bah disterilkan daripada berhala, maka kembalilah. Ingat ya, Ka'bah itu memang sudah ada dari dulu. Asal Ka'bah sudah diletakkan Allah. Bi Bakatal Mubarakah. Bakkah itu Mekah. Sebelum Nabi Adam turun itu sudah dititikkan sudah. Nah, maka Nabi Adam turun, tetap dia datang ke Ka'bah. Cuma kan belum dibangun. Belum dibangun. Cuma tumpukan-tumpukan batu. Di sana malaikat sudah tawaf. Nabi Adam berbuat kesalahan, dikeluarkan Allah dari surga, jatuhnya di mana? Di India. Istrinya Siti Hawa dijatuhkan di Jeddah. Maka Jeddah itu kan Jeddah, kota nenek. Nenek kita Siti Hawa. Dilihatkan lagi kuburannya panjang. Wallahu alam betul ke enggak tu? Kuburan Siti Hawa itu panjang. Mungkin diperkirakan sekitar itu kan. Saling mencari, Nabi Adam mencari Siti Hawa pun mencari, ketemu di mana? Di Arafah ketemunya. Maka Arafah itu tempat pertemuan. Lebih spesifik lagi Jabal Rahmah. Allah arahkan titik Ka'bah itu, tawaf di sana, malaikat tawaf, Nabi Adam tawaf, Nabi Idris, Nabi Nuh, semuanya tawaf di sana itu. Makanya Masjidil Haram itu tempat para nabi. Pahalanya lebih besar dari Madinah, 100.000 kali lebih afdal dibanding tempat kita ini. Tidak Nabi diutus kecuali mereka tawaf di Ka'bah. Begitu kata ulama. Kapan dibangun? Nabi Ibrahim baru membangunnya permanen. Dibentuklah segi empat, dibangunkan dengan anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Terus dipugar, direhab sampailah di masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masa Nabi pernah banjir ya, direhab tuh. Pernah direhab. Ternyata sana pernah banjir. Dulu, maaf, itu Hijr Ismail masuk dalam Ka'bah. Cuma diperkecil bentuknya. Makanya Hijr Ismail itu dalam Ka'bah. Dilarang dulu orang tawaf di Hijr Ismail tuh. Dulu Hijr Ismail tuh kan ada pintu tuh dikasih itu. Tahu Hijr Ismail? Yang pancuran emas tuh. Yang letter U tuh. Zaman saya 2011 pertama kali saya umrah, orang banyak tawaf di situ, Pak. Masuk Hijr Ismail tuh. Ditangkap sama Muhammad Tawib tuh. La, kata dia, jangan. Ini dalam Ka'bah. Tak boleh tawaf dalam Ka'bah. Dia harus keluar. Makanya Aisyah cemburu dengan laki-laki. Laki-laki diberi izin sama Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk salat dalam Ka'bah. Perempuan dilarang, Nabi tak mau. Itu ruangan tak besar, laki-laki perempuan boleh masuk di situ. Berilah aku izin ya Rasulullah agar aku salat dalam Ka'bah sebagaimana kau beri izin laki-laki salat di dalamnya. Kata Nabi bilang, salatlah kau di Hijr Ismail sama dengan salat dalam Ka'bah, karena asalnya Hijr Ismail itu dalam Ka'bah. Dalam Ka'bah. Tapi dulu Ka'bah tu maaf ada, kita laki-laki naik tu harus kaki harus angkat dulu. Perempuan agak sulit. Ya, perempuan agak sulit.
Jadi saya tanya jamaah, kalau kita salat di luar Ka'bah, kita menghadap Ka'bah. Kalau salat dalam Ka'bah gimana? Menghadap ke mana, Pak? Jadi ini pakai kiblat, walillahi masyriqu wal maghrib fa inna ma tuwallu fa thamma wajhullah. Sudah masuk dalam Ka'bah, kemanapun kau menghadap Allah Subhanahu wa taala. Barat timur milik Allah. Kemana saja menghadap boleh. Itu dalam Ka'bah. Makanya Imam Syafi'i minta izin gubernur Mekah, aku ingin salat dalam Ka'bah. Kasih izin. 2 rakaat. Allahu Akbar. Baca Al-Fatihah. Salat sunnah. 2 rakaat. Allahu Akbar. Baca iftitah, baca Al-Fatihah, baca surah. Dari mulai surah Al-Baqarah sampai surah Al-Kahfi, baru ruku'. Allahu Akbar. Setengah Pak, 15 juz baru ruku' Imam Syafi'i. Kemudian i'tidal, sujud, masuk rakaat yang kedua, sambung lagi Al-Fatihah, sambung surah Maryam, terus sampai surah An-Nas. 2 rakaat khatam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Khatam Pak 2 rakaat. Orang sekarang nyepelekan Imam Syafi'i. Amalannya macam itu, Pak. Apalagi ilmunya. Amalannya 2 rakaat khatam. Banyak-banyak saya lihat Imam Syafi'i yang kuat ibadah itu, ya, seperti mengikuti sahabat Nabi Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Utsman bin Affan salat malam 2 rakaat khatam. Berapa lama berdiri itu, Pak? Itulah sahabat tu kepingin mencontoh Nabi. Abdullah bin Mas'ud ikut Nabi salat malam. Salat tahajud tak berjamaah, tapi kalau berjamaah boleh. Kerana Nabi tak melarang. Ikut sahabat salat malam. Nabi baca Al-Baqarah. Selesai. Kata Abdullah bin Mas'ud, ni rukuk nampaknya ni. Sambung lagi Ali Imran. Selesai Ali Imran, ni mungkin rukuk ni kata. Sambung lagi surah An-Nisa. Selesai salat ditegur Nabi, kalau kau capek cukup, kata Nabi. Gimana Pak? Jadi kita timbul bertanya, kok orang bisa salat lama? Karena yang salat kenal dengan Allah. Siapa kenal Allah, salatnya pasti enak. Yang tak kenal Allah ni salat beban. Kuncinya ma'rifatullah. Siapa kenal Allah pasti salatnya kuat. Kita terpaksa masih ini kerana belum kenal Allah. Jadi kita ibadah, ilmu perlu. Belajar, ilmu, ibadah perlu. Ya, untuk menopang ibadah kita, insya-Allah. Ya kan? Kita di Masjid Al-Hikmah ni salat memandang tempat sujud. Kok depan Kaabah gimana? Buka kitab. Walaupun depan Kaabah pandangan tempat sujud, bukan mandang Kaabah. Bukan. Kaabah ni kan simbol. Simbol keseragaman. Di mana pun umat Islam ni satu kepada Kaabah. Artinya apa? Kembali kepada la ilaha, Tuhan kita satu. Makanya kiblat kita satu. Di Amerika ke, di Afrika ke, di China ke, satu semua Kaabah tu. Artinya Tuhan kita sama. Tapi batu bukan Tuhan. Bukan Allah dalam Kaabah. Hati-hati mau belajar tauhid. Ya, mau belajar tauhid kita itu. Kalau Allah bertempat, nyaman Pak, boleh kita datang. Boleh kita datang kalau Allah bertempat. Lalu kenapa orang berbondong-bondong ke Kaabah? Karena di sana tu berkah. Berkahnya itulah membedakan dengan tanah di Pontianak ini. Kalau boleh saya beri perumpamaan, kalau kita ingin menghidupkan TV itu Pak, colokannya dekat. Gitulah dia. Nyetromnya lebih kuat kerana berkah tempat itu, tempat para nabi. Sama dengan kita salat di Madinah. Jadi berkah itu di sini dirasakan. Siapa tak bisa merasakan mandang Kaabah iman tak bertambah, berarti tak ada berkah tu. Mandang Kaabah saja dosa kita luntur. Kenapa? Langsung ingat Allah, bukan batunya. Karena kita disatukan dengan kalimat tauhid, la ilaha.
Kalau mandang Ka'bah jangan ucap lain Pak, bilang ya la ilaha illallah, udah luntur dosa kita. Jadi Ka'bah itu simbol. Saya ulangi ya, mohon maaf nih. Walaupun salat depan Ka'bah, pandangan tempat sujud, bukan mandang Ka'bah. Jangan salah, buka kita kitab, semuanya begitu. Makanya tauhid itu perlu Pak. Kaji tauhid sifat 20 itu mantapkan dalam hati kita. Laisa kamitslihi syai'. Dia tidak seperti sesuatu. Mukhalafatul lil, dia tidak sama dengan sesuatu. Dia tak bertempat, tak perlu masa. Dia sudah ada sebelum ada tempat dan sebelum ada masa. Dan tetap Allah eksis seperti itu. Al-ana kamakan. Hadis sahih Bukhari begitu. Al-ana kamakan. Allah yang dulu yang disembah Nabi Adam sampai kita Nabi Muhammad SAW sama, tak berubah. Yang berubah itu manusia. Ya, manusia yang mengalami perubahan. Baik, sekiranya cukup jemaah sekalian. Selesai sudah, kita sambung nanti insya-Allah. Ingat Sabtu depan malam Minggu yang akan datang, malam Ahad, ya kita ada zikir di sini, maghrib berjamaah kita manaqiban insya-Allah. Mudah-mudahan semuanya sihat. Ya, jamaah yang mengambil zikir saya harapkan bisa hadir, kita zikir berjamaah dari maghrib sampai selesai. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.